Gak bisa berhenti walaupun mau. Mengetahuinya ya. Untuk mengetahui jangan pernah takut untuk ke psikolog. Ada juga terlalu fokus sama ekspektasi orang lain. Nah, dengan hal-hal yang kalau orang lain pikirkan mengenai kita. Menurut itu Sina, salah satunya ya, ia memandang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Korova, kembali lagi di podcast Pertolongan 101. Jadi di sini kita bakal bahas tentang jiwa dan raga. Sebelumnya kita mau ngucapin dulu nih. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, nama aku Cindy Olivia Aska, bisa dipanggil Cindy. Perkenalkan, nama aku Aura Alfalta Funisa, bisa dipanggil Aura. Perkenalkan, nama aku Kalista Celika Kirani, bisa dipanggil Kalista. Nah, hari ini kita kedatangan guest star loh teman-teman, yaitu Kalika. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Kalika Mirai Aidia Suryadi, bisa dipanggil Kalika sebagai Ketua OSIS SMPIT Cordova. Nah, hari ini seperti yang Cindy bilang, kita akan ngebahas tentang jiwa dan raga. Nah, sebelumnya pengertian dari jiwa dan raga itu adalah, raga ini adalah tubuh fisik kita yang bisa capek, bisa butuh makanan, istirahat, sakit, dan lain sebagainya. Nah, kalau jiwa itu perasaan, pikiran, emosi yang bisa sedih, overthinking, bahagia, marah, dan lain sebagainya lah. Nah, keduanya itu saling memengaruhi dan berhubungan loh teman-teman. Nah, menurut Kalika, kenapa nih mereka saling berhubungan dan saling memengaruhi? Yang pernah aku tahu dan aku dapatkan ya, Abu Zaid Al-Balkhi, suatu tokoh pendidikan juga, pendidikan Islam, pernah memberikan pernyataan kalau ternyata penyakit fisik bisa mempengaruhi mental. Nah, itu yang paling aku ingat sih. Iya. Nah, pandangan mengenai jiwa dan raga dalam psikologi itu telah berevolusi dari pendekatan filosofis hingga pendekatan ilmiah modern. Tokoh-tokoh psikologi dan filsuf klasik memiliki pandangan beragam mengenai interaksi keduanya. Nah, yaitu menurut Ibnu Sina, salah satunya ya, ia memandang jiwa rasional sebagai kesempurnaan pertama bagi tubuh alamiah yang mekanistik. Jiwa adalah bentuk yang lebih tinggi dari tubuh dan berfungsi sebagai penggerak. Nah, tentunya kita harus seimbang dong ya. Nah, tapi kenapa itu jiwa dan raga tuh harus seimbang? Karena kalau jiwa dan raga tidak seimbang, bisa bikin badan kita gampang lelah, sakit, atau jadi sensitif. Karena itu kita harus ngejaga jiwa dan raga kita biar tetap stabil. Iya. Menurut kamu nih, gimana? Kan ada banyak banget nih cara-cara buat kayak ngejaga nih jiwa dan raga kita biar tetap stabil. Menurut kamu apa aja? Kalau menurut aku, dari pengalaman aku ya, untuk menjaga jiwa dan raga kita tetap stabil itu tetap melakukan hal-hal yang kita suka, yang dimana untuk refreshing juga ya, agar kita tidak terlalu terpaku dengan pekerjaan yang kita kerjakan dan punya waktu, dimana saat kita mempunyai waktu luang kita bisa memanfaatkan dengan baik agar semua itu tetap seimbang seperti itu. Iya. Contoh ketidakseimbangan itu apa sih, Cindy? Itu tuh kayak begadang terus. Terus kan kalau kita begadang terus tuh kayak badan jadi nggak fresh, jadi gampang capek. Terus otak juga nggak berhenti mikir, overthinking. Terus kalau misalnya kita overthinking, jadi kayak karena nggak fresh itu kita jadi gampang capek. Terus susah tidur ya kan? Nggak semangat. Iya, nggak semangat sekolah, nggak semangat melakukan aktivitas. Terus maksain diri terus kayak aku tuh harus bisa loh begini-begini, terus kayak jatuhnya kayak berlebihan. Itu bisa bikin kita stres sendiri juga kan. Terus ini sih nahan emosi, itu gak boleh banget, bahaya. Itu kayak nanti emosi itu bisa meledak kapanpun, karena kita juga udah nahan capek gitu loh istilahnya. Nahan emosi segala macam. Terus Kal, penyebab jiwa dan raga tidak sinkron itu kenapa sih? Kalau penyebab jiwa dan raga tidak sinkron itu bisa disebabkan dari kurang tidur. Yang pertama kayak yang tadi ya, kurang tidur.
Karena kalau misalnya kita kurang tidur, sadar gak sih guys, di saat kita terlalu banyak mendapat tekanan dari orang-orang di sekitar kita, itu berpengaruh banget ke mood kita, ya kan? Dimana kita lagi kurang-kurangnya tidur, terus banyak tekanan di sekitar kita, itu mood benar-benar gak seimbang banget sih. Karena aku juga merasakan kayak gitu ya. Terus abis itu kebiasaan overthinking. Nah, kurang tidur ini juga bisa disebabkan dari overthinking sih. Banyak kan ya orang-orang yang gak bisa tidur karena terlalu banyak overthinking kan. Harusnya hal-hal yang gak perlu kita pikirin malah kita pikirin kayak gitu juga. Terus ada juga terlalu fokus sama ekspektasi orang lain. Nah, dimana kalau misalnya kita terlalu fokus dan terpaku sama ekspektasi orang lain, kita nggak peduli dengan apa yang tubuh kita perlu dan apa yang tubuh kita butuhkan. Nah itu karena kita terlalu memfokuskan dan terpaku dengan hal-hal yang orang lain pikirkan mengenai kita. Nah itu salah satu contohnya juga. Ya benar banget sih, apalagi di kalangan remaja kayak kita ini Betul. pasti iya masa-masa puber kayak udah stabil terus mikirin pendapat orang lain gitu ya. Nah tentunya ini ada dampaknya teman-teman kalau dibiarin, itu bisa jadi mudah marah, lebih sensitif, kehilangan semangat, burn out, yaitu dimana kondisi dimana kita tuh kelelahan banget nih, kelelahan berlebihan gara-gara stres, gara-gara pekerjaan atau dan lain sebagainya. Nah Kalika pernah burn out gak? Jujur aku pernah banget ya, karena menurut aku burn out tuh lumayan berbahaya ya, apalagi sebenarnya penyebabnya dan akibatnya ya, lebih tepatnya akibatnya itu bukan cuma ke kita doang, dampaknya bukan cuma ke diri kita doang, tapi ke orang-orang di sekitar kita, yang dimana di saat orang-orang melihat ekspresi kita aja seperti murung atau lagi menahan emosi kan pasti kelihatan. Nah itu juga yang menyebabkan orang lain bisa merasakan burnout-nya kita di saat kita mendapat burnout itu. Ngaruh ke lingkungan ya? Ngaruh ke lingkungan. Nah, aku pun merasakan itu pasti dong, pernah banget. Kalian juga pasti pernah kan? Aku lebih baik di saat aku merasakan burnout itu ya, aku lebih baik menyendiri. Karena kalau misalnya aku sedang berada di orang-orang banyak nih ya, di sekitar orang-orang banyak, aku yakin di saat aku memendam perasaan itu dan aku terlalu banyak memendam dan mencampur aduk perasaan itu tanpa memberitahu orang lain ya, karena aku kan jujur lebih banyak cerita ya orangnya daripada memendam sebenarnya. Cuma kalau misalnya aku terlalu banyak memendam itu, aku yakin suatu saat itu akan meledak. Kayak yang Cindy tadi bilang, itu sebuah bom waktu sih buat diri aku sendiri. Jadi daripada burnout aku berkontribusi di orang-orang banyak gitu ya, aku lebih baik menyendiri dulu. Tapi kalau misalnya terpaksa untuk melakukan hal-hal yang sosial kayak gini, aku lebih baik mendengarkan pendapat orang daripada aku terlalu banyak berpendapat yang malah jadi muter-muter gitu loh. Karena otak akunya penuh kayak gitu. Itu sangat berbahaya ya tentunya. Nah ini tuh tentunya kita tuh harus nyimbangin kan. Caranya ini gimana sih? Caranya itu bisa dengan cara mungkin kalian bisa nangis sesekali untuk mengeluarkan emosi-emosi kalian. Bisa dengan tidur yang cukup, me time, atau kalian bisa kayak lakukan hal yang kalian sukain. Self reward juga salah satunya. Iya betul. Kalika pernah nggak kayak self reward atau misalnya mengekspresikan emosi kali ya, pasti pernah banget dan sangat butuh untuk kesehatan mental diri aku sendiri. Kalau reward, aku tuh lebih suka untuk membeli suatu barang buat diri aku sendiri. Jadi setelah aku melakukan suatu hal yang bisa membanggakan diri aku sendiri, pastinya aku kasih suatu hadiah untuk diri aku sendiri seperti itu. Terus untuk mengekspresikan emosi itu, aku lebih baik menangis sih, kayak yang Aura tadi bilang. Karena banyak di antara kita gak sih guys yang kayak kata-kata aku akan menghadapi semuanya tapi tunggu nangis dulu kayak gitu. Nah, aku tuh masuk banget tuh ke kata-kata itu, karena daripada aku menyelesaikan masalah dengan
hati dan otak yang panas, lebih baik aku menjauh dulu, aku tenangin diri aku dulu dengan cara menangis, terus menurunkan kepanasan itu agar di saat aku menyelesaikan masalah, aku menghadapinya dengan hati yang dingin dan otak yang dingin kayak gitu. Jadi lebih tepat menyelesaikannya dan lebih cepat juga kayak gitu. Ada yang mau ceritain pengalamannya juga mungkin dari Cindy terus Aura? Kalau aku ya biasanya tuh aku kalau misalnya lagi kayak capek, mental aku tuh lagi kayak down lah istilahnya kan. Aku tuh biasanya bakal nangis dulu, kayak ya nenangin diri dulu lah. Abis itu kalau habis nangis sudah capek, aku bakal tidur. Karena kalau tidur tuh bangun-bangun pasti badan udah kerasa lebih fresh, lebih Betul. oke, aku kuat ngadepin dunia lagi. Betul. Kalau Ra gimana? Kalau aku sih nggak beda jauh ya dari Cindy. Aku biasanya itu paling ya nangis atau enggak aku cerita-cerita ke teman-teman aku yang kayak aku percaya biar kayak semuanya yang aku pendam tuh keluar. Betul. Biar kayak ya nggak meledak-ledak gitulah. Betul. Kalau Kalista, kamu gimana? Kalau aku ya mirip-mirip juga sih, aku dengan tidur, dengan nangis, dan cerita sama orang-orang terdekat aku yang bisa jadi listener aku. Iya. Nah, ada pertanyaan dari kalian? Iya Kalika, kan Kalika sebagai ketus tuh bukan hal yang mudah ya. Iya, betul. Pasti banyak rasa kesel, emosi atau rasa capek. Gimana sih cara Kalika mengatasi semua emosi atau rasa capek itu biar gak ngeluapin ke anggota karena emosi kamu meledak-ledak? Jujur itu sulit banget ya, caranya sulit banget karena aku juga masih belajar soal itu ya. Aku lebih baik, jujur banget nih, FYI ya, ini agak TMI. Aku suka untuk menaiki mood aku ya, aku suka untuk membeli minuman. Jadi hal-hal yang aku suka dulu nih aku lakuin biar aku cool down dulu, biar gak terpengaruh ke orang-orang lain kayak gitu. Nah, memang untuk menahan kesal, menahan emosi, dan biar gak terdampak ke orang-orang di sekitar aku, yaitu anggota-anggota aku ya kayak gitu sih caranya. Gimana sih cara kamu menjaga kesehatan jiwa dan raga secara bersamaan? FYI ya, mama aku itu bekerja di bidang kesehatan sebagai perawat di Rumah Sakit Soeharto Herjan, rumah sakit jiwa ya. Dan makanya kenapa aku juga agak tertarik dengan pembahasan kita kali ini ya, jiwa dan raga, karena aku banyak mendapatkan pengalaman juga cerita-cerita dari orang tua aku, yaitu mama aku, mengenai kesehatan mental. Karena yang dia hadapi di pekerjaan dia adalah kesehatan mental. Nah, aku belajar untuk agar kita semua bisa merangkul ya, bercerita sih. Karena di saat ya yang kayak tadi kita bahas, di saat kita bercerita berarti kita mengeluarkan apa yang kita rasakan. Jadi betul. Jadi kita tidak mendamnya, dan tiba-tiba itu akan pada waktunya itu akan meledak. Daripada kita menunggu itu meledak dulu, mending kita keluarkan pelan-pelan dengan cara bercerita kayak gitu. Dan aku juga sebenarnya orangnya agak yeping ya. Nah, yeping itu salah satu bentuk agar aku nggak crowded nih pikirannya. Jadi dikeluarkan karena jujur pikiran aku tuh bener-bener kadang suka penuh ya. Itu yang dari penyebab burnout aku ya. Jadi di saat pikiran aku penuh, aku lebih baik menceritakannya gitu juga. I see. Nah, sebenarnya aku ngomong-ngomong tentang mental health ya, pasti ada penyakit mental dong. Nah, kalian tahu nggak nih tentang ADHD? Iya. Pasti pernah dengar ya, Iya, pernah dari dengar, orang-orang. Nah, ADHD itu kepanjangannya itu adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD itu adalah kondisi pada otak yang bikin seseorang sulit fokus, mudah terdistraksi, impulsif. Impulsif itu adalah bertindak tapi tanpa mikir dulu. Habis itu kadang terlalu aktif. Jadi orang-orang yang ADHD ini pasti kelihatan gitu dari ciri-ciri tadi gitu ya. Nah, tapi yang aku sebut-sebutin tadi itu bukan malas atau nakal, tapi memang cara kerja otaknya itu beda ya, memiliki penyakit itu. Jenis ADHD itu ada 3, yaitu inattentive,
kurang fokus, lebih banyak melamun atau lupa gitu, hyperactive, impulsif, aktif banget dan impulsif, combine yaitu gabungan dari dua-duanya. Nah, penyebab dari ADHD ini itu adalah faktor genetik, bisa perbedaan kerja otak, dan bisa juga loh dari lingkungan sejak kecil. Mungkin ada yang mau berpendapat tentang ADHD gimana? Kalika atau Aura atau Cindy? Kalau mengenai ADHD ya, kadang aku yakin banget ya orang-orang di sekitar kita kalau melihat seseorang yang beda sendiri terlalu hyperaktif kayak gitu ya, terlalu hyperaktif, kelihatannya tuh kayak kenapa sih nggak bisa diem banget, Iya, kayak tanpa aneh sadar, ya. tanpa kita ketahui kan, oh ternyata kalau misalnya kita udah tahu ternyata dia punya ADHD. Nah dari situ aku tahu kenapa orang-orang ADHD itu bisa berbeda dari orang-orang seperti kita, maksudnya yang normal kali ya, yang normal seperti itu. Karena perbedaan itu sebenarnya bikin aku kepo. Iya benar. Kepo kenapa mereka seperti itu. Itu juga bentuk pembelajaran buat aku ya, karena agak maksudnya kayak aku tertarik dengan hal itu. Jadi kita juga bakal lebih bisa ngerangkul dia, bisa betul, ngebantu lebih dia ngerti. juga. Di saat kita tahu ya, di saat Iya, kita tahu. benar. Nah, dampak ADHD itu bisa susah belajar atau susah berkonsentrasi gitu. Iya. Terus nilai juga pasti bisa naik turun gara-gara kita ya penyebab tadi. Terus kadang susah ngatur emosi juga gitu. Tapi tahu nggak sih teman-teman, ADHD itu ada kelebihannya tahu. Kelebihannya itu dia jadi lebih kreatif. Kalian nyadar gak sih kalau orang-orang ADHD itu malah lebih kreatif gitu dari orang-orang biasa. Terus dia energik, bisa juga loh mereka menghidupi suasana gitu di obrolan. Terus mereka juga punya banyak ide. Iya, betul, Iya betul, kan? betul. Orang-orang yang pasti mereka tuh punya kelebihannya gitu. Iya, kadang hal yang gak kita pikirin, gak kepikiran sama kita, bisa dipikirin sama Iya, orang itu ya. benar. Nah, cara mengatasinya tuh ya, itu tuh mereka bisa bikin jadwal sederhana, istirahatnya teratur, kurangin distraksi. Sebenarnya juga buat kita juga ya, misalnya kita kurangin scroll teman-teman. Terus Betul. olahraga dan tentunya konsultasi ke psikolog. Nah misalnya kalau sebenarnya banyak teman-teman kita yang ngerasa punya ciri-ciri kayak tadi tapi takut mau ke psikolog, ya gak sih? Kayak malah ngerasa takut gitu ke psikolog. Nah ada juga penyakit yang namanya bipolar. Oh, Pernah aku dengar sering ya? dengar Iya kan, pernah dengar. Nah itu bipolar disorder. Itu adalah gangguan mental yang bikin suasana hati seseorang berubah sangat ekstrim. Jadi secara cepet banget gitu. Nah misalnya kayak tiba-tiba seneng, tiba-tiba sedih gitu. Fase dalam bipolar itu ada pertama, fase mania. Itu terlalu tinggi. Ciri-cirinya energi berlebihan, jarang tidur tapi gak capek, ngerasa sangat percaya diri, banyak ide, tapi kadang gak realistis gitu idenya. Terus bisa jadi impulsif juga. Nah, ada fase depresi, yaitu terlalu rendah. Ciri-cirinya sedih banget, kehilangan semangat, capek terus, nggak tertarik sama hal yang biasa disukai, susah fokus. Nah sebenarnya ini sangat perbedaannya sangat ekstrim gitu. Jadi ini bipolar ini bahaya banget ya. Apalagi juga buat ke lingkungan ya sih. Berarti ini ya, di saat kita merasa yang kayak tadi ya, perubahan emosi yang terlalu ekstrim ya, kayak dari nangis tiba-tiba senang kayak gitu, berarti patut dicurigai ya kalau misalnya kita merasakan itu. Iya benar, tapi jangan sampai kita self diagnose. Jadi jangan sampai kita kayak gue punya penyakit bipolar gitu ya. Lebih baik kita cek kan, jangan takut. Psikolog aja. Betul. Nah, penyebab dari bipolar itu juga ya sama-sama kayak ADHD, bisa jadi faktor genetik, perbedaan kimia otak dan lingkungan, bisa jadi juga stres gitu. Nah, dampak dari bipolar itu juga bisa ngeganggu aktivitas kita ya pastinya. Misalnya ngelihat orang-orang yang bipolar pasti kayak pengen ngebantu gitu ya. Terus mereka juga sulit mengontrol emosi. Tapi bisa dikelola kalau ditanganinya dengan benar. Nah, kita lanjut ke penyakit OCD. OCD. Iya. Pernah dengar? Pernah dengar banget, dan aku
Aku lumayan kepo ya dengan penyakit ini. Nah, ya kita bahas ya. Nah, apa itu kepanjangan OCD? Yaitu Obsessive Compulsive Disorder. OCD itu adalah kondisi di mana seseorang punya pikiran yang mengganggu terus-menerus, obsesi ya, lebih obsesi gitu. Dan merasa harus melakukan sesuatu berulang-ulang Iya. untuk mengurangi rasa cemas. Nah, jadi ada nih orang OCD itu kayak misal mereka cuci tangan terus-menerus gitu loh. Oh iya. Jadi iya. ngerasa nggak bersih, ngulang lagi, Iya, iya. gitu terus. Nah, itu sebenarnya bukan sekedar rapi atau perfeksionis ya, Iya. tapi lebih ke nggak bisa berhenti walaupun mau. Oh. Nah, Jadi kayak overthinking gitu ya. iya, itu juga sebenarnya termasuk berlebihan gitu ya, pikirannya berlebihan gitu. Nah, ada dua bagian utama OCD, yaitu obsesi, pikirannya mengganggu. Contohnya takut kotor atau kena penyakit, takut terjadi sesuatu yang buruk, pikiran aneh yang gak diinginkan dan bikin cemas juga tentunya. Nah, pikiran ini muncul terus walaupun gak mau dipikirin. Nah, yang kedua kompulsi, tindakan berulang. Nah, seperti yang aku bilang tadi, cuci tangan berulang-ulang, cek pintu berkali-kali, mengulang sesuatu sampai terasa benar gitu Jadi loh. kayak kekhawatiran gitu ya. Iya, kekhawatiran yang berlebihan banget gitu loh, yang gak masuk akal. Menyusun barang harus simetris banget. Nah, aku banyak mendengar tuh soal itu, kayak di saat kita nih udah membenarkan suatu barang, kita pergi, tapi kita merasa barang itu kayak kurang. Kita balik lagi dan membenarkan lagi, itu yang Iya. disebut berulang-ulang kan. Iya benar. Penyakit ini tuh tentunya kayak kelihatannya capek banget ya, sangat capek banget gitu. Dampak OCD ini juga kayak bisa buang-buang waktu juga ya tentunya, buang-buang waktu, cemas berlebihan, susah Iya, fokus. Nah, abis itu mengelola OCD itu dengan cara terapi ya. Oh, dengan Terus latihan mengurangi kompulsi pelan-pelan, dukungan orang sekitar, dan kadang perlu obat dari dokter gitu. Yang penting untuk mengetahuinya ya, Iya, untuk benar. mengetahui jangan pernah takut untuk ke psikolog. Ya, benar. Karena kita sangat-sangat perlu tahu ya. Karena daripada kita self diagnose kan, mending kita cari tahu dengan yang lebih expert gitu ya, untuk Iya. mengetahui sebenarnya ada apa kayak gitu. Nah, menurut aku penasaran, menurut Cindy dan Aura, kayak kalau kalian punya teman yang memiliki penyakit-penyakit seperti tadi, gimana tuh? Kalian bakal kayak gimana? Kalau aku sih ya kayaknya aku bakal kayak bingung lagi. merangkul. Iya, aku bakal merangkul dia kayak nggak apa-apa kok cerita ke aku, karena kalau misalnya kayak gitu dia bakal terus kepikiran tentang yang OCD tadi. Dia bakal kayak ya tadi barangnya belum benar. Iya, Jadi nanti dibantu kayak cerita aja nggak apa-apa. Jadi nanti dia bakal lupa akan hal itu. Oh ya, betul. Itu salah satu distraksi ya, biar nggak terlalu obsesi dengan pikiran dia. Gimana Aura? Kalau aku paling kayak mencoba buat menenangin dia. Kalau misalnya kayak gak semuanya tuh apa ya, kayak Perlu dipikirkan. iya benar. Kayak jadi gas apa sih namanya? Barang itu tuh gak usah dikhawatirin gitu, karena ya udah semua tuh bener gitu. Oke gitu ya. Iya. Nah, ada yang mau diomongin lagi? Kalau menurut aku juga yang tadi kata Aura, menurut aku kata Cindy juga ini agak berkesinambungan ya. Distraksi dan cara yang tadi bilang kalau is okay loh, nggak semuanya harus dipikirin, itu cerita. Maksud aku dari cerita ternyata juga bisa jadi distraksi loh, bisa jadi alat untuk menenangkan juga agar hal itu tidak terjadi. Jadi biar dia nggak kepikiran terus, biar dia nggak melakukan hal itu terus, dia bisa dengan cara kita membantunya, yaitu dengan distraksi tersebut. Ternyata ya aku baru kepikiran sih. Iya, benar-benar. Nah, next ini ada penyakit yang sering banget kita dengar dibanding yang lain, itu adalah anxiety disorder. Oh. Itu pasti sering banget kan ya didengar. Nah, kalian penasaran nih? Penasaran gak sih karena apa itu anxiety disorder? Penasaran banget. Karena kayaknya di gen-gen kita ini banyak ya tentang
orang yang mempunyai anxiety disorder, aku pengen lebih tahu banyak sih. Jadi, anxiety disorder itu adalah kondisi di mana seseorang merasa cemas berlebihan gitu, terus-menerus, dan sulit dikontrol. Bahkan saat sebenarnya tidak ada bahaya nyata, jadi kayak cuma di pikirannya doang gitu. Semua orang tuh bisa cemas, tapi kalau terlalu sering, terlalu intens, sampai ngeganggu aktivitas, itu udah masuk ke gangguannya. Nah, ciri-cirinya nih adalah secara mental, overthinking terus, takut akan hal yang belum tentu terjadi, sulit tenang, dan ada pikiran gimana kalau kayak gini-gini secara negatif gitu loh, misalnya kayak gimana kalau dia nggak suka ya sama aku, gimana gini. gitu ya? Iya, terlalu sebenarnya- terlalu banyak memikirkan ya. Iya, ini juga berhubungan sama overthinking ya, bener banget. Terus kalau secara fisik, nah jantungnya tuh bisa berdebar-debar gitu loh. Ini juga mungkin agak mirip-mirip sama panic attack ya. Iya, Tapi betul. panic attack tuh lebih, Lebih jauh lagi. ya lebih kayak ada khususnya lagi Iya, gitu. iya. Terus ada keringat dingin, tangan gemetar, nafas cepat, perut gak nyaman. Nah tapi ini tuh gara-gara tubuh bereaksi seolah-olah lagi dalam bahaya gitu. Nah, jenis-jenis anxiety itu ada generalized, aduh aku nggak tahu nih cara baca ya Nggak pokoknya apa-apa. itu. Anxiety, cemas hampir tentang semua hal. Terus social anxiety, takut dinilai orang lain. Nah, ini juga. Itu lebih banyak ya di sekitar kita kayaknya. Sampai kita sadari ya. Iya, betul. Habis itu panic disorder, serangan panik tiba-tiba. Nah, iya, panic attack itu sebenarnya masuk ke dalam bagian anxiety disorder sih ya kayaknya. Terus fobia, takut berlebihan pada hal tertentu. Habis itu penyebab anxiety ini adalah overthinking, benar banget ya yang tadi disebutin. Habis itu tekanan dari sekolah dan ekspektasi juga Betul. yang tadi. Dan lain-lain. Terus perfeksionis, jadi berhubungan dengan OCD juga tadi ya. Pengalaman buruk dan faktor biologis juga. Iya. Nah, dampaknya itu juga sama-sama gitu ya, susah fokus belajar, mudah capek, ganggu tidur, ngerasa nggak tenang terus. Iya. Nah, menurut Kalika gimana cara mengatasi misalnya ada orang gini yang kena anxiety ini? Rata-rata yang dari tadi kita dengar itu overthinking ya. Overthinking tuh perlu teman-teman ketahui ya, makna dari overthinking adalah kondisi saat pikiran terus muter-muter, mikirin hal yang sama berulang kali dan terlalu memikirkan dengan overthinking gitu. Nah, sering yang dirasakan oleh orang-orang yang merasakan overthinking tuh rata-rata ya. Kenapa tadi aku kayak gitu ya? Gimana kalau nanti aku gagal? Iya betul. Dia mikir apa ya tentang aku kalau aku ngomong kayak gitu. Nah itu banyak banget kan yang sering kita alami ya, sama kan. Benar-benar. Overthinking itu, dan perlu teman-teman ketahui maksud dari overthinking itu, karena dari tadi yang banyak kita bahas itu tentang overthinking. Nah, di anxiety disorder itu rata-rata mengalami overthinking kan? Maksudnya di dalam anxiety disorder itu banyak berkesinambungan dengan overthinking. Nah, memang berarti yang perlu kita highlight ya dari orang-orang yang mengalami anxiety disorder itu kita halangi jangan sampai dia overthinking. Gimana caranya? Ya distraksi tersebut yang tadi kita omongin ya, distraksi dengan cara cerita. Benar. Menurut aku gimana ya? Karena aku juga lumayan suka storytelling, di mana kita bercerita, kita menumpahkan perasaan kita, tanpa sadari kita melupakan hal-hal yang sebenarnya harusnya kita pikirin. Ya walaupun di saat bercerita juga kita harus memikirkan kan apa kata-kata yang lebih baik kita ucapkan kayak gitu. Cuma dari bercerita hal-hal yang kita sukain aja deh, biar jangan terlalu memikirkan hal-hal yang negatif kayak gitu. Jadi untuk menghadapi, kalau dari aku ya, untuk menghadapi orang-orang yang anxiety disorder juga dari distraksi itu sih. Benar-benar. Juga ya harus dikurangin overthinkingnya gitu ya. Terus juga spending time with friends juga itu kan. Itu. Iya, malah jadi bikin ketawa ya nggak? Aku suka banget kalau misalnya lagi stres tuh kayak main deh biar nggak terlalu stres. Karena kalau di rumah tuh makin sumpek. Overwhelmed juga ya, iya. Jadi lebih mending main deh keluar. Iya betul. Nah, abis itu sekarang aku mau ngebahas insomnia.
Insomnia. Banyak banget nih. Iya. Bener-bener ya, kalau insomnia ya yang sering aku denger susah tidur. Betul nggak? betul. Susah tidur. Kadang di gen-gen kita ini ya, kayaknya di semuanya mungkin ya merasakan juga begadang bisa disebabkan oleh insomnia juga kan. Bukan cuma dari yang tadi kita omongin soal overthinking juga bisa menyebabkan begadang, cuma kayaknya insomnia lebih banyak deh. Iya, betul. Nah, insomnia ini adalah kondisi di mana seseorang susah tidur, betul, atau sering kebangun atau bangun tapi tetap capek gitu. Padahal badan sebenarnya butuh istirahat. Nah, ciri-ciri insomnia ini adalah lama banget buat mulai tidur, sering kebangun tengah malam, bangun terlalu pagi, tidur tapi nggak nyenyak, pas bangun malah masih capek gitu. Penyebab insomnia ini adalah lagi-lagi adalah pikiran. Pikiran tuh benar-benar penting Jahat banget. banget sih. Pikiran kita tuh kayak yang malah bikin kita Capek. stres sendiri. Padahal orang lain juga nggak peduli. Iya betul. Makanya kita tuh harus mengelola pikiran kita biar efek dari kita sendirinya juga jadi bagus gitu. Betul. Jadi overthinking, anxiety, kepikiran banyak hal juga. Terus kebiasaan juga tahu teman-teman. Misal kebiasaan main HP sebelum tidur. Terus jadwal tidur berantakan, begadang terus. Nah, aduh, nyindir siapa nih? Siapa nih orang-orang di sini? Bisa kondisi fisik atau emosi, misalnya jadi lagi stres, terlalu capek tapi masih susah tidur, perasaan tidak tenang. Dampak insomnia ini juga ada teman-teman, yaitu bisa ngantuk seharian, susah fokus, mood jelek atau gampang marah, badan lemas. Ini contoh banget hubungan jiwa dan raga kena dampaknya. Jadi jiwa dan raga ini sama-sama kena dampaknya gitu. Iya betul. Karena mereka berkesinambungan kan, karena mereka terhubung. Benar. Nah sebenarnya insomnia ini ada butuh juga ya ke psikiater atau ya buat ngasih obat juga gitu ya. Kalau berlebihan dan lama-lama capek dan Kasian juga nggak sih organ kita? Iya betul. Yang dimana harusnya butuh istirahat malah terpaksa untuk melakukan aktivitas lagi kayak gitu kan. Nah, cara mengatasi insomnia ini itu nih ya, ini tips-tips juga buat kita yang susah tidur. Itu sebelum tidur jauhkan HP lebih dari 30 menit sebelum tidur, terus lampunya diredupin, ya tapi ini opsional ya. Terus juga jangan mikirin hal-hal berat, teman-teman. Habis itu saat susah tidur, tarik nafas pelan-pelan atau bisa juga denger musik tenang. Ya, terus bisa juga dengan kita kontrol dengan kebiasaan kita gitu. Terus bisa tidur dan bangun di jam yang sama. Habis itu jangan kebanyakan tidur siang juga ngaruh tuh. Aduh kalau tidur siangnya kelamaan. Betul. Itu terpengaruh ke siklus tidur ya, siklus tidur. Jadi kebalik tuh. Iya betul. Walaupun enak banget ya tidur siang. Iya baik. Walaupun enak tapi ya Kalau over ya. jangan over gitu. Kalian pernah nggak sih tidur siang? Kan enak ya tidur siang, tapi kalau kelamaan malah jadi pusing. Betul. Pernah kan ya? Karena kebanyakan tidur guys. Iya. Malamnya tidur juga kurang. Iya betul. Jadi bangun-bangun nggak fresh. Iya karena over ya. Malah kebalik bener. Ke aura ya Pernah. tadi. Nah setelah kita ngebahas penyakit-penyakit tadi, ada pendapat gak nih setelah tambahan gitu? Kalau dari aku ya, kayaknya kita dari tadi lebih banyak ngomongin tentang pikiran ya, thinking ya. Benar. Sebenarnya teman-teman, tidak semua yang kamu pikirkan itu nyata. Itu yang penting banget ya. Nah, betul. Berpikir itu penting, tapi kalau berlebihan bisa menyakitkan. Nah, itu tuh yang dimaksud dari overthinking ya. Karena yang dari tadi lebih banyak kita omongin ya tentang thinking, tentang pikiran yang terlalu banyak dan terlalu crowded gitu kan. Nah, belajarlah mengontrol pikiranmu sebelum pikiranmu mengontrol dirimu. Nah, Keren banget itu ya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Nah, terus your mind needs rest, guys. Your mind needs rest. Jangan Selalu harus berpikir. betul.
Betul, betul. Karena overthinking kill peace. Nah, itu dia. Jadi quiet your mind, guys. Betul. Gitu. Gak apa-apa berpikir tapi jangan sampai berlebihan ya. Betul, 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 betul. Karena juga nggak baik buat tubuh ya. Iya, karena pikiran yang tenang bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Itu dia. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan materi hari ini jiwa dan raga. Tentunya kita banyak banget nambah ilmu pengetahuan Betul, ya. betul, Dapat mengambil pelajaran yang banyak dari Iya, podcast betul, ini. betul. Iya, benar banget. Hal-hal yang sebelumnya kita nggak tahu kan, setelah kita nonton dan ngobrol-ngobrol di podcast ini, dan teman-teman semua yang nonton bisa dapat hal-hal yang sebelumnya belum diketahui jadi tahu setelah nonton podcast ini. Nah, benar banget. Kita juga sangat berterima kasih kepada Kalika karena sudah mau menyisakan waktunya di sini. Terima kasih banyak kali Kak. Terima kasih banyak juga teman-teman karena sudah mengundang aku di podcast ini. Dari podcast ini juga aku mendapatkan banyak pelajaran dan fun fact juga yang sebelumnya belum aku ketahui, tapi setelah ngobrol sama kalian dan kita belajar bareng aku jadi banyak tahu. Terima kasih teman-teman semua. Maafkan juga kalau aku ada salah kata. Ya, mohon maaf jika kita juga ada salah kata. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.